Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Bertemu kembali dengan saya, Dwi Yuniarto, calon guru penggerak angkatan 4 dari Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini, saya ingin menyampaikan demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara. Siapa yang tidak mengenal sosok Ki Hajar Dewantara? Beliau begitu dikenal terutama dalam dunia pendidikan dan disebut sebagai Bapak Pendidikan Indonesia. Lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ki Hajar Dewantara adalah tokoh pendiri Taman Siswa yang memiliki semboyan Ing Ngarsa Sumtulodo Ing Madya Mangunkarsa Tutpuri Handayani, yang artinya di depan memberi teladan, di tengah membangun kemauan, dan dari belakang memberi dorongan atau kekuatan. Menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan merupakan tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud dari tuntunan tersebut adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam dasar-dasar pendidikan, Ki Hajar Dewantara menyampaikan bahwa pendidikan hanyalah tuntunan di dalam hidup dan tumbuhnya anak-anak kita, yang artinya bahwa hidup tumbuhnya anak-anak terletak di luar kecakapan kaum pendidik. Mereka akan hidup dan tumbuh menurut kodratnya sendiri. Dalam hal memberi tuntunan kepada anak, seorang pendidik dapat diumpamakan sebagai seorang petani yang menanam padi. Ia hanya dapat menuntun tumbuhnya padi dengan memperbaiki kondisi tanah, memelihara, memberi pupuk dan air, serta membasmi hama dan gulma yang mengganggu. Namun tidak akan pernah bisa seorang petani mengganti kodrat irodatnya padi. Padi tidak akan bisa tumbuh menjadi jagung, ataupun sebaliknya. Menuntun tumbuhnya padi dimaksudkan untuk menghasilkan padi yang berkualitas dibandingkan padi yang tidak dirawat. Demikian pula pendidikan, walaupun hanya bisa menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak sangatlah besar. Berbeda dengan teori tabula rasa yang menganggap anak merupakan kertas kosong yang bisa ditulis atau dicoret dengan apapun yang dikehendaki pendidik, Ki Hajar Dewantara menganalogikan siswa sebagai kertas yang sudah berisi tulisan samar. Tugas guru adalah mempertebal tulisan samar tadi supaya nampak terang atau jelas. Pendidikan berkewajiban dan berkuasa menebalkan tulisan samar tadi yang berisi baik agar kelak nampak sebagai budi pekerti yang baik. Sebaliknya, segala tulisan samar yang mengandung arti negatif hendaknya jangan sampai menebal atau bahkan menjadi lebih suram. Menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan dan kebudayaan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Hal itu karena pendidikan merupakan fondasi pembentukan peradaban bangsa. Pendidikan dan kebudayaan juga tidak boleh statis. Diibaratkan sebuah planet yang harus selalu berputar pada porosnya. Jika berhenti, maka akan terjadi kekacauan atau chaos dalam planet tersebut. Perubahan dalam pendidikan dan kebudayaan merupakan suatu hal yang mutlak terjadi. Dalam perubahan tersebut, terdapat 3 prinsip yang dikenal sebagai asas trikon, yaitu kontinuitas atau menjaga identitas, konvergensi atau memperkuat kemanusiaan, serta konsentris menghargai perbedaan. Asas trikon yang dijabarkan sebelumnya dapat dilambangkan sebagai sistem tata surya di mana murid digambarkan sebagai planet yang mengorbiti matahari sesuai garis reda dan kecepatannya yang berbeda-beda, namun mereka tak pernah berhenti bergerak. Hal itu pada hakikatnya menggambarkan bahwa setiap peserta didik memiliki keunikan kodratnya masing-masing dan akan belajar dengan cara serta kecepatan yang berbeda-beda. Dari keunikan yang dimiliki peserta didik, maka keharusan pendidikan adalah untuk memandang mereka dengan penuh rasa hormat dan menyelenggarakan pendidikan yang berorientasi pada siswa. Seperti yang disampaikan dalam asas Taman Siswa, yaitu bebas dari segala ikatan, dengan suci hati mendekati sang anak, bukan untuk meminta suatu hak, melainkan untuk berhamba pada sang anak. Mari kita bergerak untuk menciptakan pendidikan yang memerdekakan peserta didik, memberi mereka kesempatan dan kepercayaan untuk berkembang sesuai potensi yang dimiliki, sehingga terwujudlah profil pelajar Pancasila yang kita idam-idamkan. Demikian demonstrasi kontekstual pemikiran filosofis Ki Hajar Dewantara yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Salam guru penggerak, salam bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.